Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nilda. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah YIN Cengkaralangsa. Di sini saya akan membahas tentang konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia. Ada 3 sub yang akan saya bahas. Pertama, sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Kedua, perubahan konstitusi di Indonesia. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai peranti kehidupan kenegaraan yang demokratis. Sejarah lahirnya konstitusi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan tata negara yang ada di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI yang beranggota 21 orang, diketuai oleh IR Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Latar belakang terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Secara umum, konstitusi terdapat 2 macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan tata negara di Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 September 1945. Pada saat periode ini, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar, dan sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode ini menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di pihak Indonesia. Akibatnya, Belanda untuk kembali mendirikan negara-negara. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode ini menetapkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sudah menghendaki sifat kesatuan. Dan yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawarah Rakyat pada Orde Lama dan menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada Orde Baru. Perubahan konstitusi di Indonesia. Nah, di sini
Konstitusi berperan sebagai sebuah aturan dasar yang membentuk kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kepentingan bersama antara pemerintah negara dan pemerintahan masyarakat atau warga negara. Konstitusi menjadi suatu hal yang berkontribusi terhadap terciptanya kehidupan yang demokratis di suatu negara yang memilih konstitusi demokratis. Jika negara menggunakan konstitusi demokratis, maka konstitusi demokratis di negara tersebut harus dapat menjalin terwujudnya demokratis di negara tersebut. Konstitusi sebagai peranti kehidupan kenegaraan yang demokratis. Sepanjang sejarah, Indonesia tercatat mengalami 4 kali perubahan konstitusi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Periode pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku selama 4 tahun, mulai dari 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1945. Namun di tahun terakhir konstitusi berubah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar RIS yang berjalan sampai 17 Agustus 1950. Perubahan yang terbilang cukup singkat ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negara dari pemerintahan presidensial menjadi pemerintahan parlementer. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.